Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 25. Dahulu ketika Hong Ing menyanyikan lagu cinta ini di atas perahu peti mati, dia hanya mengagumi suara Hong Ing dan memandang rendah isi nyanyian itu yang dianggapnya sebagai pantun seorang buta, memuji-muji setangkai bunga. Akan tetapi sekali ini, isi nyanyian itu seperti menyindirnya, terutama sekali baris terakhir, si dungu hanya mengejar nafsu. Entah mengapa, karena dia tidak mengakui cinta suci, dia merasa seolah-olah dialah yang dimaki, si dungu, dalam nyanyian itu. Otomatis, seolah-olah tadi Hong Ing bukan bernyanyi, melainkan menuduh dan memakinya, dia menjawab. Memang aku dungu. Hei ye, mengapa, Kun Leong? Ketika melihat wajah pemuda itu muram dan bersungut-sungut, Hong Ing tertawa geli sambil menutupi mulutnya. Kau ngambek, murung, lagi. Tidak. Akan tetapi jawaban itu jelas menunjukkan kejengkelan hatinya, jawaban yang disentakkan dan pendek keras seperti batu karang. Hong Ing tertawa terkekeh, dan berkata, kau sama sekali tidak dungu. Betapa bodohnya merasa diri dungu. Mulut Kun Leong makin cemberut. Sanak perutnya sendiri saja. Dia memaki di dalam hati. Mengatakan tidak dungu akan tetapi memaki bodoh. Kun Leong. Tadinya dia tidak ingin menjawab, begitu marahnya hatinya. Akan tetapi panggilan itu begitu merdu, terasa olehnya seperti mengelus hatinya, maka mau tidak mau dia menjawab. Apa? Jawaban yang masih kaku. Maukah engkau menolongku? Kun Leong menoleh, memandang dan mereka saling pandang. Menolong apa, Hong Ing? Lenyap sama sekali kemurungan dari wajah Kun Leong yang mengira bahwa darah itu tentu mengalami suatu kesulitan. Tolong kau kalungkan ini di leherku. Sepasang mata Kun Leong terbelalak. Kalau saja tidak begitu girang hatinya dan begitu berdebar jantungnya, ingin dia menolak mentah-mentah untuk memperlihatkan kemarahannya. Akan tetapi dia girang sekali dan tanpa menjawab dia menerima kalung itu. Kalung yang begitu panjang, masa perlu dibantu untuk mengalungkannya? Diterimanya kalung, didekatinya Hong Ing dan dikalungkannya benda itu melalui kepala yang berambut pendek itu, dikalungkan ke lehernya. Karena gerakan ini, kedua lengan Kun Leong seolah-olah hendak merangkul leher Hong Ing. Dia menunduk, Hong Ing menengadah. Muka mereka saling berdekatan, begitu dekatnya sehingga terasa oleh Kun Leong hembusan napas hangat di dagunya. Sepasang mata yang indah itu terpejam, bulu mata yang panjang lentik itu menebal karena merangkap, mulut itu sedikit terbuka. Hampir Kun Leong tidak kuat menahan. Kalau bukan Hong Ing darah itu, tentu dia takkan dapat bertahan lagi untuk tidak mendekap tubuh itu, mencium bibir itu. Akan tetapi dengan sentakan tiba-tiba dia menarik kedua tangannya dan melangkah mundur. Hong Ing membuka matanya, tersenyum. Terima kasih, kau baik sekali, Kun Leong. Aku seorang yang bodoh dan kasar, Hong Ing. Tidak. Akulah yang suka menggodamu, aku gadis tidak tahu budi orang. Kau maafkan aku, ya. Dan kau maafkan pula kesalahan-kesalahanku yang akan datang, mau kan? Kun Leong menjadi gemas, akan tetapi melihat wajah itu berseri dan tersenyum nakal, dia terpaksa tersenyum juga. Kiranya Hong Ing hanya pura-pura saja ketika marah, ketika diam, dan lain-lain. Hanya untuk menggodanya. Hong Ing, mari kita mencari telur. Ih, kau tahu aku tidak suka telur. Bukan untuk kau. Aku paling doyan telur. Aku kemarin melihat kura-kura besar sekali mendarat. Tentu akan bertelur. Senang sekali mencari telur kura-kura, seperti mencari pusaka saja. Kalau kita tepat menggali dan melihat telur di bawah pasir, aku tanggung kau akan menarik kegirangan. Marilah. Keduanya berlari-larian seperti anak-anak di sepanjang pantai. Bahkan Kun Leong yang sudah terobati kemarahannya, memegang tangan Hong Ing. Mereka bergandeng tangan sambil berlari dan terdengar Hong Ing tertawa-tawa. Suasana memang amat romantis dan menggembirakan. Pasir yang lemas dan bersih. Laut yang tenang. Sinar bulan yang sejuk lembut. Akan tetapi, tak jauh dari pondok itu Kun Leong sudah berhenti. Disinilah. Ah, begini dekat. Kukira jauh. Aku melihat ada kura-kura malam kemarin mendarat di sini.
Akan tetapi beberapa hari yang lalu aku melihat binatang seperti ular merayap, hitam dan panjang. Ih, aku masih ngeri kalau mengingatnya. Ular? Di sini? Benarkah itu? Kun Leong bertanya, heran. Mengapa kau tidak bilang padaku? Hong Ing tersenyum lebar dan memicingkan sebelah matanya. Habis, kau lagi ngambek sih? Aku tidak berani bicara padamu. Kun Leong tertawa. Mungkin hanya belut atau ular laut yang terdampar dan terbawa oleh ombak ke darat. Hayo kita mencari telur kura-kura. Kembali mereka bergembira, lari ke sana-sini, menggali-gali pasir dengan kaki dan tangan, seperti orang berlomba ingin lebih dulu menemukan telur kura-kura. Tidak mudah mencari telur kura-kura hanya dengan mengira-ngira seperti itu. Biasanya orang mudah mencari telur kura-kura dengan jalan mengintai kalau ada kura-kura mendarat dan bertelur. Akan tetapi kalau tidak tahu di mana binatang itu bertelur, tidak ada terdapat tanda-tanda di mana tempat telur-telur itu. Pasir sudah rata kembali, diratakan oleh binatang yang mempunyai kebiasaan yang cerdik untuk menyembunyikan telur mereka terdorong naluri untuk menjaga lancarnya perkembangbiakan mereka itu. Hei! Hong Ing! Lihat ini! Hong Ing yang sedang mencari di bagian yang agak jauh, datang berlari-lari menghampiri Kun Leong ketika mendengar teriakan pemuda itu. Kau sudah menemukannya, teriaknya sambil berlari. Kalung panjang itu bergoyang-goyang, rambutnya yang pendek bergerak-gerak dan kedua tangannya memegangi ujung kain yang menutupi tubuhnya agar tidak terbuka ketika dia berlari itu. Ya, lihat ini. Banyak sekali telur dan lihat apa yang kudapatkan di bawah telur-telur ini. Sepasang mata yang indah itu terbelalak lebar. Sebuah peti? Mengapa? Bagaimana? Entahlah, Hong Ing. Mari bantu aku mengumpulkan telur-telur ini. Aku akan mengangkat petinya. Yang jelas, tempat ini dahulu pernah didatangi orang sebelum kita, buktinya peti ini terpendam di sini. Hong Ing mengumpulkan telur-telur itu dan memandang peti yang tidak berapa besar yang diangkat oleh Kun Leong dari dalam lubang itu. Apa isinya? Kita bawa ke pondok dan kita buka di sana, kata Kun Leong. Setelah mengangkat peti itu ke depan pondok, Kun Leong menanti sampai Hong Ing menyimpan telur-telur itu ke dalam pondok dan keluar lagi. Kemudian mereka berdua membuka peti yang dipaku kuat-kuat itu. Namun dengan pengerahan tenaganya, mudah saja bagi Kun Leong untuk membuka penutup peti yang terbuat dari kayu yang tua dan kuat. Tutup peti terbuka, hati mereka tegang, dan mata mereka menjadi silau oleh cahaya berkeredepan ketika isi peti itu tampak. Harta pusaka yang amat banyak. Hong Ing berseru kaget, heran dan gembira. Emas, perak, permata, kau menjadi orang kaya raya, Kun Leong. Akan tetapi Kun Leong tidak segembira Hong Ing. Untuk apa semua ini? Aku tidak butuh, dan yang menemukan adalah kita berdua. Biarlah semua ini untukmu, Hong Ing. Ambillah. Hong Ing sudah memeriksa benda-benda itu, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri. Tentu saja dia senang sekali melihat benda-benda itu yang amat indah dan merupakan perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh putri-putri kerajaan. Dia tidak memperhatikan ucapan Kun Leong tadi, berkali-kali dia menggeleng kepala dan mengeluarkan pujian sambil meneliti benda-benda itu berganti-ganti. Sayang! Ucapan Kun Leong ini mengejutkan dan menyadarkan Hong Ing. Dia mengangkat muka dan memandang wajah pemuda gundul itu. Apa? Mengapa kau mengatakan sayang setelah menemukan harta pusaka yang tak ternilai harganya ini? Di sini, benda-benda ini tidak ada harganya sama sekali, Hong Ing. Aku akan lebih bergembira kalau isi peti ini berupa alat-alat seperti gergaji, linggis, catut, golok dan lain-lain. Aku lebih membutuhkannya. Akan tetapi perhiasan. Dia mengeluarkan benda itu satu demi satu dan ternyata di sebelah bawah masih terdapat tumpukan uang emas yang terukir aneh dan belum pernah mereka melihatnya. Kun Leong terus mengeluarkan semua benda itu dan tiba-tiba dia tertarik sekali dan mengambil sebuah benda yang terletak paling bawah, di dasar peti dan tadi tertutup oleh segala benda yang berkilauan itu. Sebuah kitab. Kitab yang sampulnya hitam dan sudah tua sekali. Melihat betapa wajah Kun Leong berseri dan matanya bercahaya ketika melihat kitab tua yang butut itu, Hong Ing tertawa.
Wah, dasar kutu buku menemukan sebuah kitab kuno. Sudah kubayangkan betapa engkau nanti tentu takkan pernah berhenti membaca. Namun Kun Leong tidak mempedulikan kata-kata Hong Ing. Dengan jantung berdebar tegang dia sudah membalik sampul dan membaca judul kitab itu yang tertulis tangan dengan huruf yang amat kuat coretannya. Seolah-olah bukan tinta lagi yang membuat coretan itu dapat dibaca karena warna tinta hitam ini mulai meluntur, akan tetapi jelas tampak guratan-guratan yang kuat dan dengan kagum Kun Leong dapat melihat betapa tapak maupit, pensil bulu, meninggalkan guratan pada kertas seperti ukiran, sehingga andai kata tinta itu lenyap sama sekalipun, huruf-hurufnya masih dapat dibaca dengan jelas. Judul itu hanya terdiri dari 4 huruf yang berbunyi Keng Elwen Taipun. Baru membaca judul ini saja, Kun Leong sudah harus memutar otaknya, alisnya berkerut dan dia berusaha untuk memecahkan artinya. Huruf-huruf ini memiliki arti yang kalau dipecahkan banyak sekali, akan tetapi dia mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Keng Lun adalah mengurai dan mengumpulkan yang dapat diartikan dengan menyelidiki atau menyusun setelah mengerti benar. Adapun Taipun adalah pokok dasar atau aslinya. Mulailah dia membuka-buka dan membalik-balik lembaran kitab itu dan betapa kaget dan girangnya ketika mendapatkan keterangan di sebelah dalamnya bahwa kitab itu adalah kitab ilmu peninggalan dari Raja Bun Ong yang sakti dan bijaksana. Tepat seperti yang dikatakan oleh Hong Ing, segera Kun Leong lupa akan segala sesuatu dan tenggelam di dalam kitab kuno itu. Karena maklum akan kesukaan Kun Leong membaca kitab, yang diketahui dari percakapan-percakapan dengan pemuda itu. Hong Ing tidak mau mengganggunya. Setelah menaruh kembali benda-benda berharga dalam peti dan menyimpan peti itu dalam kamarnya, tanpa berkata apa-apa Hong Ing lalu merebus 10 butir telur untuk Kun Leong. Setelah telur-telur itu masak, disuguhkannya kepada Kun Leong tanpa berkata apa-apa karena dia tidak mau mengganggu. Akan tetapi Kun Leong menurunkan kitab itu dan memandang, tersenyum, dan berkata, sudah kau rebus matang. Engkau juga harus makan telur, Hong Ing, baik untuk kesehatan. Hong Ing tersenyum. Tidak, aku tidak lapar, dan aku masih ingin menikmati dan mengagumi benda-benda pusaka tadi. Kau teruskanlah membaca kitab. Kitab apa sih itu? Kitab kuno yang sukar sekali dimengerti isinya. Akan tetapi makin sukar dimengerti, makin menarik. Kitab kuno mempunyai sifat seperti wanita. Kun Leong tertegun dan berhenti bicara, merasa telah kelepasan kata-kata. Pendapatmu selalu aneh-aneh. Jadi kau anggap wanita itu sama dengan kitab kuno, makin sukar dimengerti makin menarik? Apakah aku sukar dimengerti, Kun Leong? Kun Leong tertawa. Maaf, aku tidak bermaksud menyindir dirimu, Hong Ing. Wah, sedap baunya telur ini. Benarkah kau tidak mau mencicipi? Kun Leong mengupas kulit telur yang masih panas itu. Hong Ing menggerakkan pundaknya. Aku selalu merasa tidak enak kalau menghadapi telur, apalagi harus dimakan. Dan telur ini, mengapa agak lonjong dan ada bintik-bintiknya? Bukankah telur kura-kura bulat bentuknya? Jangan-jangan telur ular. Hahaha, telur apapun sama saja, sama enaknya. Asal jangan telur manusia. Jorok kau. Hong Ing mendengus lalu lari ke pondok, mengeluarkan perhiasan dari dalam peti dan mengaguminya di bawah sinar bulan. Kun Leong tertawa-tawa, melanjutkan makan telur yang terasa enak sekali sampai tahu-tahu 10 butir telur telah habis, pindah semua ke dalam perutnya. Tengah malam telah lewat. Sinar bulan tinggal remang-remang karena tertutup awan. Akan tetapi Kun Leong masih belum memasuki pondok. Sudah sejak tadi Hong Ing rebah di atas dipan, tidak lagi mengagumi benda-benda berharga. Dia merasa heran mengapa Kun Leong belum juga memasuki pondok. Untuk membaca kitab di luar tak mungkin lagi karena sinar bulan terlalu suram. Dia lalu turun dari pembaringannya dan membuka pintu kamar, keluar pondok. Benar-benar kutu buku, pikirnya ketika melihat Kun Leong rebah terlentang di atas pasir. Dia cepat menghampiri dan betapa herannya melihat Kun Leong tidak lagi membaca kitab, melainkan rebah terlentang, tertidur dengan kitab itu terletak di atas dadanya yang telanjang. Tertidur di sini, angin begini keras bertiup. Bisa masuk angin engkau. Kun Leong, bangunlah. Akan tetapi Kun Leong yang biasanya amat peka itu kini sama sekali tidak bergerak. Kun Leong. Tetap saja pemuda itu tidak menjawab, bergerak pun tidak.
Kun Leong, bangunlah. Hong Ying menyentuh lengan pemuda itu, dan dia terkejut bukan main. Lengan pemuda itu panas sekali. Celaka, pikirnya, tentu dia sakit, masuk angin dan terserang demam. Kun Leong. Dia memanggil dengan suara nyaring, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak sadar, biarpun telah diguncang-guncang tubuhnya. Wah, dia pingsan. Hong Ying menjadi gelisah sekali. Diambilnya kitab itu, diselipkan di dadanya di balik kain, kemudian dia mengerahkan tenaga dan memondong tubuh Kun Leong yang sama sekali tidak bergerak, tubuhnya panas dan mukanya merah seperti orang mabuk kebanyakan minum arak. Semalam itu Kun Leong tidak sadar. Tidak tahu betapa Hong Ying menjaga dan duduk di sebelahnya dengan muka pucat dan penuh kekhawatiran. Hampir gadis ini menangis saking bingungnya. Diguncang-guncangnya tubuh Kun Leong, dipanggilnya nama Kun Leong berkali-kali, dibasahinya muka pemuda itu dengan air. Namun semalam suntuk Kun Leong tidak sadar, tenggelam ke dalam kepulasan yang amat dalam. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, barulah Kun Leong siuman. Dia membuka mata dan tiba-tiba mengeluh. Aduh, gatalnya. Bukan main. Bermacam perasaan mengaduk hati Hong Ying. Lega karena melihat pemuda itu siuman, mendongkol karena dia sampai harus menderita kekhawatiran semalam suntuk, dan juga geli mendengar keluh yang aneh itu. Kun Leong menggaruk-garuk kepalanya dengan 10 kuku jari tangannya sampai terdengar suara, krook-krook, seolah-olah kuku jari tangannya akan mengupas kulit kepalanya. Akan tetapi tiba-tiba dia meloncat turun dari pembaringan dan memandang kepada Hong Ying dengan mata terbelalak. Harus menderita kekhawatiran semalam suntuk, dan juga geli mendengar keluh yang aneh itu. Kau kenapa berada di kamarku? Dan aku kenapa di sini, tidak di luar pondok? Dia masih menggaruk-garuk kepalanya yang gatal-gatal akan tetapi matanya memandang Hong Ying penuh selidik. Darah itu cemberut? Kau tidak merasakan susah payahnya orang lain? Aku melihat kau pingsan di luar sana, terpaksa kupondong kau ke dalam kamarmu dan aku tak dapat tidur semalam suntuk, gara-gara engkau yang seperti orang mati. Seluruh tubuhmu panas-panas dan kau sama sekali tidak dapat dibangunkan. Apa sih yang terjadi? Kun Leong melongo. Mana kitabku? Kitab? Tiba-tiba Hong Ying teringat dan dengan muka merah dia mengeluarkan kitab yang saking gelisahnya, semalam suntuk kitab itu masih menyelip di balik kainnya, menempel di dadanya. Kun Leong menerima kitab itu, merasakan betapa kitab itu hangat, maka mukanya pun menjadi merah, akan tetapi dia segera berkata. Sungguh aneh. Aku sendiri tidak ingat. Ketika aku membaca kitab sambil makan telur, tiba-tiba aku merasa kepalaku pening dan mataku mengantuk. Tak tertahankan lagi kantuknya maka aku rebah di pasir dan tidak tahu apa-apa lagi sampai sekarang ini, tahu-tahu sudah berada di sini. Jadi aku pingsan. Tentu ada sesuatu dalam kitab itu. Hong Ying berkata. Kun Leong membalik-balik lembaran kitab dan menggeleng kepala. Kurasa tidak ada apa-apanya yang aneh, sungguh pun kitab ini adalah sebuah kitab yang mujizat. Kitab yang mengandung pelajaran tentang hidup, tentang perbintangan, dan latihan gerakan kaki tangan untuk membuat tubuh sehat dan panjang umur. Juga ada latihan pernapasan akan tetapi tidak mungkin membacanya membuat aku pusing dan mengantuk. Wah, jangan-jangan telur-telur itu. Kun Leong teringat dan mengangguk-angguk. Mungkin saja, siapa tahu, tapi tubuhku terasa enak, hanya kepalaku ini, wah, gatalnya. Dia menggaruk-garuk lagi. Biar kubuang saja telur-telur itu. Mungkin telur ular yang kulihat kemarin dulu. Jangan. Jangan dibuang, Hong Ying. Buktinya aku tidak apa-apa. Telur itu enak sekali, menyehatkan badan. Kau benar-benar tidak apa-apa? Tidak panas lagi tubuhmu? Tidak, aku merasa sehat segar. Syukurlah, aku lelah dan mengantuk, mau tidur. Hong Ying lalu meninggalkan kamar itu. Hong Ying. Kun Leong melangkah maju dan memegang lengannya. Ada apa? Darah itu mengerutkan alisnya dan memandang lengannya yang dipegang Kun Leong melepaskan pegangannya. Harap jangan marah, aku berterima kasih sekali kepadamu, Hong Ying. Maafkanlah aku tidak tahu bahwa engkau telah bersusah payah menjagaku. Kau baik sekali dan... Sudahlah,
Aku senang bahwa kau tidak apa-apa. Aku mau tidur, kau boleh membaca kitabmu sepuas hatimu. Kun Leong yang ditinggal pergi menjatuhkan diri duduk di atas dipannya. Alisnya berkerut dan dia membolak-balik kitab di tangannya. Benar-benar ada persamaannya antara kitab ini dengan wanita? Mengapa Hong Ing kelihatan tidak senang setelah melihat dia sehat dan tidak apa-apa, padahal gadis itu semalam suntuk mengkhawatirkan keadaannya? Tentu saja dia tidak tahu. Memang wanita itu mempunyai sifat yang aneh. Ingin sekali wanita itu merasakan bahwa dia dibutuhkan, bahwa dia diperlukan dan ingin dia lihat bahwa tanpa dia, pria akan kehilangan dan tak berdaya. Tanpa disadarinya sendiri, perasaan demikian itu ada pula dalam lubuk hati Hong Ing. Melihat Kun Leong pingsan dan tidak berdaya, dia khawatir sekali, akan tetapi dalam melakukan pertolongan itu, dia merasa betapa pemuda itu amat membutuhkan dia. Kini, biarpun hatinya lega bahwa Kun Leong tidak sakit, namun ada juga perasaan kecewa karena kini dia tidak dibutuhkan lagi. Memang aneh, namun demikian kenyataannya. 2 bulan lewat dengan cepatnya. Semua telur yang ditemukan itu telah habis dimakan Kun Leong, dan dia makin tekun membaca kitab kuno peninggalan Kaisar Bun Ong. Dapat dibayangkan betapa girang hatinya ketika dia mulai melatih diri dengan ilmu pernapasan dan gerakan kaki tangan yang terdapat dalam kitab. Dia merasa tubuhnya makin segar dan kuat, penglihatannya terang dan semangatnya tinggi, membuat wajahnya selanjutnya selalu berseri dan matanya bersinar-sinar, memandang dunia ini sebagai tempat yang amat indah. Beberapa kali dia membujuk Hong Ing untuk mempelajari isi kitab, akan tetapi Dara itu tidak mau, apalagi mendengar penuturan Kun Leong tentang isi kitab yang hanya mengajarkan urusan kebatinan dan latihan pernapasan. Bahkan gerakan kaki tangan itu pun bukanlah gerakan ilmu silat, hanya ditujukan untuk menyehatkan tubuh seperti yang dimaksudkan oleh kitab itu. Bun Ong adalah seorang kaisar yang maha besar dan amat bijaksana. Kebijaksanaannya amat terkenal semenjak sejarah berkembang, bahkan kebijaksanaan Kaisar Bun Ong ini dipuji-puji dan dijadikan contoh oleh Nabi Hong Hu-Chu. Kaisar Bun Ong adalah kaisar pertama dari kerajaan Chou, tahun 1050 sebelum Masehi, 500-an tahun sebelum Nabi Hong Hu-Chu, seorang kaisar yang terkenal sebagai seorang manusia setengah dewa, bahkan terkenal sebagai Tianchu, utusan Tuhan, yang bijaksana dan amat pandai. Juga putranya, Kaisar Buong, amat terkenal sebagai pengganti dan penerus kebijaksanaan ayahnya. Maka, sungguh merupakan kebahagiaan besar bagi Kun Leong yang secara kebetulan bisa menemukan sebuah kitab peninggalan kaisar itu. Kitab itu berisi petunjuk-petunjuk tentang hidup, tentang kebatinan dan tentang perbintangan. Makin terbuka mata hati Kun Leong ketika membaca kitab kuno ini, makin mendalam pengertiannya tentang kekuasaan yang disebut Tao. Hanya sebutannya saja yang berbeda, namun pada hakikatnya, Tao dapat juga disebut Tuhan, kebenaran, cinta kasih, dan sebagainya. Cinta kasih tak dapat juga diraba, tak dapat dikejar. Tak dapat dimiliki atau digenggam, tak dapat dilatih atau dipelihara. Cinta kasih tidak mempunyai sasaran seperti benci, duka, marah, iri dan lain-lain. Cinta kasih yang sudah mempunyai sasaran bukanlah cinta kasih lagi namanya. Sasaran, objek, timbul karena adanya aku, dan aku tak mungkin mencinta, karena kalau ada aku yang mencinta, cinta itu hanya menjadi alat untuk mencapai sesuatu demi keuntungan lahir maupun batin dari si aku ini. Cinta kasih, Tao, Tuhan, kebenaran dan sebagainya sudah ada, akan tetapi menjadi tidak ada atau tidak dimengerti karena terselubung oleh asap nafsu keinginan yang dibuat oleh si aku, asap yang membuat mata kita menjadi buta. Dalam keadaan seperti buta itu hendak mencari dan mengerti Tao, mengerti cinta kasih, mengerti Tuhan, tentu saja tidak mungkin. Segala macam asap itu yang berupa kebencian, kemarahan, kekerasan, kekejaman, iri hati, kedukaan, keinginan, semua ini harus lenyap dulu, barulah mata akan menjadi terang untuk dapat melihat cinta kasih. Barulah cahaya itu akan cemerlang dan tampak. Segala macam bentuk nafsu tidak dapat dilenyapkan dengan paksaan, dengan kemauan, karena hal itu akan sama halnya dengan api dalam sekam, memang tidak bernyala lagi, namun masih ada membara dan sewaktu-waktu akan bernyala lagi kalau mendapatkan angin dan bahan bakarnya. Untuk bebas dari itu semua, kita harus menghadapinya langsung, mengenalnya, memperhatikannya dari awal sampai akhir, mengenal sampai ke akar-akarnya segala nafsu itu, berarti kita harus mengenal diri sendiri berikut segala macam nafsu yang bukan lain adalah si aku atau si pikiran.
Setiap hari Kun Leong tenggelam ke dalam isi kitab ini, dan biarpun itu terlalu dalam, bahkan kadang-kadang membuat dia termangu-mangu, merasa mengerti akan tetapi juga masih merasa bingung dan ruwet. Namun dia sadar bahwa isi kitab itu penting bukan main dan bahwa kitab itu merupakan peninggalan yang amat berharga. Ribuan kali lebih berharga daripada sepeti emas permata yang disimpan oleh Hong Ing itu. Maka mulailah timbul kekhawatirannya kalau kitab itu akan terampas oleh orang lain dan mulailah dia mencarikan tempat penyimpanan yang tersembunyi dan rahasia di atas pulau itu. Pada suatu pagi, Kun Leong bangun sambil menggaruk-garuk kepalanya. Entah mengapa, selama 2 bulan ini, semenjak dia menemukan kitab dan harta pusaka, kepalanya selalu terasa gatal kalau dia bangun tidur di waktu pagi. Sudah beberapa kali dia memeriksanya, akan tetapi tidak ada perubahan sesuatu pada kepalanya, masih tetap licin dan halus, tidak ada tanda luka atau bintik yang menimbulkan gatal-gatal. Dia menggaruk kepalanya dan perutnya berkeruyuk. Sepagi itu, seperti biasanya, setelah dia mandi, tentu dia akan menghadapi sarapan yang sudah dibuat oleh Hong Ing. Teringat akan ini, dia tersenyum. Sudah terbayang dia akan melihat Dara yang makin lama makin cantik jelita itu, makin panjang rambutnya, dengan pakaian yang sederhana, tampak bentuk dan lekuk-lengkung tubuhnya yang makin matang sehingga seringkali membuat Kun Leong terpesona dan memaksanya menelan ludah. Namun anehnya, tidak seperti ketika menghadapi gadis-gadis lain, terhadap Hong Ing dia tidak pernah berani menggodanya, bahkan selalu berjaga-jaga agar bersikap sopan. Dia meloncat turun, lari melalui pintu belakang ke sumber air yang berada di tengah pulau di dalam hutan kecil, menanggalkan pakaiannya dan sebelum terjun ke air, lebih dulu ia berjongkok di pinggir kolam air yang jernih, memandangi bayangan mukanya sendiri. Kemarin sore dia melihat dari jauh, secara sembunyi, betapa Hong Ing juga berjongkok seperti itu, bercermin di permukaan air sambil mengatur-atur rambutnya. Seraut wajah yang kurus menyambutnya di air. Yang mula-mula menarik adalah sepasang mata bayangan itu. Mata yang seperti mata setan, celahnya di dalam hatinya. Mata yang hitamnya terlalu hitam dan putihnya terlalu putih, seperti mata penyelidik. Tentu mendatangkan rasa tidak senang, terutama sekali Hong Ing, jika dipandang oleh mata semacam ini. Muka yang dagunya agak meruncing dan terlalu halus untuk seorang pria. Lebih-lebih kepala itu. Menjijikkan. Tidak dicukur akan tetapi kelimis. Lalat pun akan terpeleset hinggap di atasnya. Tentu menjijikkan, apalagi dalam hati seorang Dara seperti Hong Ing. Akan tetapi sikap Hong Ing kadang-kadang manis sekali, terlalu manis kepadanya. Mungkinkah wajah yang begini dapat menarik hati seorang Dara sejelita Hong Ing? Tak mungkin. Tentu hanya karena kasihan. Dia tidak membutuhkan rasa iba dari siapapun juga. Biar dari Hong Ing sekalipun, dia tidak mau seperti seorang pengemis mengulurkan tangan mohon kasihan. Sialan. Dia membenamkan kepalanya ke dalam air, dalam-dalam dan lama-lama, sampai dia gelagapan dan mengangkat lagi kepalanya dari dalam air untuk bernapas. Air kembali diam setelah tadi berombak keras dimasuki kepalanya dan kembali dia memandang ke bawah. Muka itu kini basah kuyup, air menetes-netes dari hidung, dan muka itu agak kemerahan, mata itu menjadi agak merah, dan mulut itu mengejek. Makin buruk. Biarlah si buruk rupa tinggal dalam keburukannya. Dia berkata keras-keras dan kembali dia membenamkan kepalanya, kini bahkan sambil meloncat ke depan. Air muncrat dan Kun Leong mandi, menggosok-gosok keras seluruh tubuhnya dengan penuh semangat, seolah-olah dia hendak melampiaskan kegemasannya kepada daki yang dia bersihkan dari kulit tubuhnya. Seperti biasa, ketika dia sudah mengeringkan tubuh dan pakaiannya yang tadi dicuci dan kembali ke pondok, Hong Ing sudah siap dengan sarapan pagi yang terdiri dari masakan sayur dan ubi-ubian yang didapatkan di hutan, panggang daging ikan sisa kemarin malam, dan air matang dengan teh yang terbuat dari daun-daun yang harum. Duduklah dan mari kita sarapan. Mengapa begitu lama engkau di sumber air? Sampai lelah aku menanti. Hong Ing berkata. Kun Leong duduk bersila menghadapi meja rendah di mana telah terhidang sarapan pagi itu. Aku mencuci pakaianku, cuping hidungnya bergerak-gerak. Sedap. Kau masak daun apa ini? Daun merah sudah keluar daun mudanya. Makanlah. Mereka makan dan Kun Leong tidak tahu betapa sepasang mata Dara itu memandangnya dengan sayu,
Agaknya terharu menyaksikan dia makan dengan lahapnya. Selesai makan dan minum air teh istimewa itu, Kun Leong menghela napas lega. Nikmat dan lezat, katanya. Biasanya pujiannya yang jujur ini menggirangkan hati Hong Ying. Akan tetapi sekali ini Hong Ying mengerutkan alisnya dan berkata, suaranya lirih dan penuh duka. Ah, aku ingin menangis kalau melihat kau makan, Kun Leong. Kenapa? Begitu menyedihkankah caraku makan? Minuman hanya dari air dan daun, bukan teh aseli, suara itu mengeluh. Harum dan sedap melebihi teh yang paling baik. Dan daging ikan yang itu juga, dipanggang, hanya digarami air laut, suara itu makin merintih. Enak dan gurih sekali, melebihi masakan termahal di restoran. Dan nasinya, tak pernah ada nasi, hanya ubi dan kentang hutan, dan sayurnya, Kun Leong, hanya daun-daun yang biasanya kerbau pun tidak sudi memakannya, suara itu bercampur sedu sedan. Kun Leong tertawa membesarkan hatinya. Enak sekali. Mengenyangkan perut dan menyehatkan badan. Kun Leong, mengapa kau tidak pernah sungguh-sungguh? Tak perlu kau menghiburku dengan kepura-puraan ini. Kau tentu menderita sekali. Siapa bilang? Aku senang sekali. Makanku enak. Minum pun sedap. Apakah kau merasa sedih karena makan minum seadanya ini, Hong Ying? Tidak, bagi seorang wanita, makan minum tidaklah begitu penting. Lebih penting lagi menghidangkan makan minum untuk pria, dan melihat kau makan minum seperti ini, hati siapa tidak akan sedih? Sungguh, Hong Ying. Tak perlu berduka. Aku tidak membohong, bukannya hiburan kosong. Aku sudah senang, aku merasa bahagia sekali. Apa? Di tempat seperti ini? Apakah selamanya kita akan berada di tempat ini, terasing dari dunia ramai? Dan kau bilang kau bahagia? Demi Tuhan. Aku berbahagia sekali. Aku tidak mau menukar kehidupan di sini seperti ini dengan kehidupan seorang kaisar di istana yang mewah. Hong Ying menunduk. Kun Leong memandang dan karena muka itu tidak dapat tampak olehnya, dia menurunkan pandangan matanya, menatap dada yang jelas membayang lekuk lengkungnya di balik kain itu, dada yang turun naik dengan keras seolah-olah gelombang lautan yang sedang mengamuk. Tiba-tiba muka itu diangkat dan Kun Leong merasa seperti dibanting dari tempat tinggi. Cepat-cepat dia membanting pula pandang matanya ke samping. Kun Leong, kau tadi mengatakan bahwa kau berbahagia. Benarkah? Mengapa tidak? Aku tidak berbohong. Aku berbahagia sekali. Dunia begini indah, lautan begitu cantik, pulau kita ini begini menyenangkan, dan cahaya matahari pagi itu, lihat, begitu cemerlang dan hangat. Itukah yang membuatmu bahagia? Ya. Tidak ada lain lagi. Lain lagi? Masih banyak. Aku dan kau sehat-sehat saja, makan minum cukup, aku ada kitab dan kau ada perhiasan-perhiasan itu, dan kita tidak dikejar-kejar orang. Hanya itu? Ya, Kun Leong meragu. Apalagi? Kembali Hong Ying menunduk, menghela napas panjang kemudian berkata tanpa mengangkat muka. Dahulu, kalau diingat sudah lama sekali, akan tetapi sesungguhnya baru beberapa puluh hari yang lalu, kau mengatakan bahwa kau tidak tahu apa artinya bahagia itu, akan tetapi sekarang kau berbahagia. Apakah, Hong Ying meragu. Apa yang hendak kau katakan? Apakah engkau sudah bertemu dengan wanita idamanmu dahulu itu maka engkau merasa berbahagia? Wajah itu menengadah dan mata yang indah itu memandangnya setengah terpejam. Aneh sekali. Mata itu seperti mau menangis, akan tetapi bibir itu mengandung senyum. Mengapa kau menanyakan itu, Hong Ying? Aku tidak memikirkan tentang wanita, dan tentu saja aku belum bertemu dengan wanita idamanku itu. Mata itu tiba-tiba terbelalak, dan muka yang manis itu mendadak menjadi merah padam. Apa maksudmu? Mana mungkin aku dapat bertemu dengan wanita idamanku itu? Kau maksudkan wanita itu masih ada dalam alam hayalmu, masih kau harapkan kelak akan bertemu? Sudahlah, Hong Ying. Mengapa kita bicara tentang hal yang bukan-bukan itu? Adalah lebih baik kita bicara tentang kita. Apa yang hendak kau bicarakan tentang aku? Misalnya, bahwa agaknya kau tidak betah tinggal di sini. Tentu saja.
Tempat ini amat sunyi, aku merasa seperti berada di dalam kuburan. Bukan di dunia ramai. Tiba-tiba suara Hong Ing berubah seolah-olah menyesali kata-katanya itu. Betapapun juga, ada engkau di sini. Engkau tentu kehilangan segala kebutuhan wanita. Sisir pun tidak ada. Sisir bambu buatanmu cukup baik. Dan sabun wangi, minyak wangi, pakaianmu. Di sini banyak kembang harum sudahlah, Kun Leong. Kau pun tidak pernah mengeluh, tidak pernah membutuhkan apa-apa. Aku sih tidak membutuhkan sisir, kepalaku gundul buruk begini. Hong Ing tertawa. Memang kepalamu gundul dan lucu. Dan buruk. Dan buruk. Hong Ing seperti diajar bicara. Dan aku pernah memualkan perutmu. Kadang-kadang. Sekarang kau paling memualkan perutku. Maaf, Hong Ing. Kau terlalu canggung, terlalu sopan, terlalu terpelajar, terlalu berfilsafat, terlalu melamun, engkau terlalu sekali. Hong Ing bangkit dan dengan gerakan cepat penuh kejengkelan hati lalu meninggalkan Kun Leong, berlari pergi ke tengah pulau dan bayangannya lenyap di dalam hutan. Kun Leong melongo. Kemudian ditamparnya kepalanya yang gundul dan mulutnya menyumpah. Disambar geledek kalau aku mengerti ini. Dia menggeleng-geleng kepalanya, lalu berjalan perlahan menuju ke rimba di tengah pulau. Dia menyelinap di antara semak-semak, mendekati sumber air di mana dia melihat Hong Ing menangis seorang diri di dekat sumber air, di dekat kolam. Hong Ing menangis. Dan didengarnya suara Hong Ing, lirih dan penuh kedukaan, bicara kepada dirinya sendiri. Nah, puaskanlah hatimu, menangislah sepuas hatimu. Hong Ing menjenguk ke air. Aduh, kasihan kau, biar kau menangis sampai kedua matamu merah dan bengkak-bengkak. Biar kau menangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, apa gunanya? Lihat hidungmu yang kecil mancung menjadi merah. Apa perlunya kau menyiksa diri? Biar kau sampai menjadi kurus kering, atau andai kata engkau bersolek sampai secantik-cantiknya, apa gunanya? Apa perlunya kau menggosok kedua pipimu pagi tadi sampai pipimu kemerahan, begitu segar dan mengalahkan kecantikan bidadari? Semua itu apa artinya? Tak seorang pun akan melihatnya, apalagi mengagumi. Si sombong, si pongah itu, hanya akan mengucapkan selamat pagi dengan suara datar, memuji rambutmu secara basa-basi, kemudian makan dengan lahap tanpa satu kali pun mengerling kepadamu, kemudian tenggelam dalam kitab-kitabnya untuk bertemu dengan wanita idamannya. Kau? Mungkin hanya menimbulkan sedikit rasa iba, Hong Ing menangis lagi. Kun Leong terbelalak dan kesima, tak mampu bergerak, menahan napas dan dia merasa demikian kaget, bingung, dan heran sehingga dia tidak mengerti apa sebabnya Hong Ing bicara seperti itu dan menangis demikian sedihnya. Karena khawatir kalau dia dilihat darah itu, diam-diam dia lalu pergi dari hutan itu, bukan kembali ke pondok melainkan pergi ke bagian pantai yang berlawanan tempat yang jarang didatanginya, pantai yang penuh dengan batu karang tidak berpasir seperti pantai di mana dia membuat pondok mereka. Dia menghempaskan diri di atas tanah, bersandar batu karang dan memandang jauh ke depan, jauh sekali menyeberangi laut yang tak bertepi itu. Apa yang telah terjadi dengan dirinya menghadapi Hong Ing? Mengapa dia merasa begitu aneh berhadapan dengan darah itu? Terjadi perbantahan sendiri di antara hati dan pikirannya, membuat dia duduk terlongong, lupa waktu lupa keadaan. Kau cinta padanya, tolol? Apa sih cinta itu? Aku suka kepadanya karena dia cantik, seperti aku suka kepada gadis lain. Bukan. Sekali ini lain sama sekali. Kau tidak pernah menggodanya, kau tidak berani mendekatinya, dia mendatangkan rasa hormat dan iba di hatimu, dia bagaikan sebuah benda pusaka yang tak ternilai harganya bagimu sehingga engkau tidak berani memegangnya terlalu lama khawatir rusak. Sedangkan gadis-gadis lain itu bagimu hanya merupakan benda-benda indah dan kau jadikan permainan. Gadis-gadis lain itu bagimu seperti bunga-bunga yang indah harum, kau cium dan kau petik kemudian dilupakan begitu saja. Akan tetapi dia lain. Dia bagimu merupakan setangkai kembang yang suci, yang kau kagumi dengan memandang dan memujanya akan tetapi merasa sayang kalau tersentuh kotor. Kau cinta padanya. Aku hanya akan mencinta wanita idamanku. Wanita idamanmu itu hanya hayal, hanya asap, tepat seperti dikatakannya dahulu. Wanita macam itu tidak ada?
Kun Leong meremas pasir karang sampai menjadi bubuk halus. Dia duduk termenung di tempat itu, tak pernah berpindah, sampai matahari telah naik tinggi kemudian condong ke barat. Baru dia teringat betapa dia telah setengah hari duduk di tempat itu dan bahwa Hong Ing tentu akan gelisah menantinya pulang. Hati dan pikirannya telah berdamai dan telah bermufakat untuk melakukan sesuatu kalau dia bertemu dengan Hong Ing nanti. Dia mencinta Hong Ing. Inilah keputusan yang diambil oleh hati dan pikirannya, dan dia akan mengaku terus terang kepada darah itu. Dengan jantung berdebar tegang akan tetapi kaki dan kepala ringan setelah dia mengambil keputusan tetap, Kun Leong berlari-lari ke arah pondok. Tahulah dia kini bahwa segala perasaan aneh yang dideritanya selama ini, bukan lain adalah keraguan terhadap hubungannya dengan Hong Ing. Sekarang harus ada kepastian. Dia mencinta Hong Ing. Dia harus menyatakan ini terus terang, dan apakah Hong Ing juga mencinta dia atau tidak, itu urusan lain lagi. Besar sekali kemungkinannya gadis itu tidak mencintanya, terlalu sering perasaan tidak senangnya diperlihatkan. Akan tetapi, andai kata benar Hong Ing tidak mencintanya, dia tidak akan penasaran, dan penjelasan itu akan melegakan hatinya. Tidak seperti sekarang, digerogoti keraguannya sendiri. Bagaimana nanti jadinya kalau Hong Ing menjawab pertanyaannya, dia tidak mau membayangkannya. Bagaimana nanti sajalah. Tiba-tiba kedua kakinya berhenti dengan tiba-tiba dan matanya terbelalak memandang ke depan, kedua alisnya berkerut. Dia melihat Hong Ing berdiri di pantai depan pondok, akan tetapi tidak sendirian. Ada 3 orang lain yang berdiri di depan darah itu dan melihat mereka, jantung di dalam dada Kun Leong berdebar tegang. 3 orang itu adalah pendeta-pendeta lama berkepala gundul dan berjubah merah. Teringatlah dia akan kakek pendeta lama yang pernah menolong dia dan Hong Ing, yang amat sakti dan melontarkan mereka yang berada di dalam peti mati ke laut. Apakah kakek sakti itu yang datang bersama 2 orang kawannya? Melihat mereka dari jarak jauh, sukar membedakan muka para pendeta lama itu, maka dia lalu melanjutkan gerakan kakinya berlari menghampiri. Setelah agak dekat, tampaklah olehnya bahwa mereka adalah 3 orang pendeta lama yang usianya sudah tua, akan tetapi pendeta lama raksasa yang pernah menolongnya itu tidak berada di antara mereka. Kini dia sudah tiba dekat dan berdiri memandang. 3 orang itu bersikap agung dan berwibawa, usia mereka tentu sudah 60 tahun lebih. Mereka berdiri berjajar, yang tengah-tengah agak berbeda jubahnya, yaitu pinggir jubah merahnya memakai garis kuning emas dan kedua tangannya yang dirangkap di depan dada itu memegang 5 batang hio, dupa biting, yang mengeluarkan asap harum. Adapun 2 orang lainnya berdiri di kanan kirinya, juga merangkap tangan depan dada dan menundukkan muka seolah-olah mereka berdua itu selalu berada dalam keadaan bersamadi dan berdoa. Hong Ing berdiri dengan wajah agak pucat di depan mereka, dan jelas tampak betapa darah itu berada dalam keadaan bimbang ragu dan bingung. Melihat munculnya Kun Leong, wajah Hong Ing agak berseri seolah-olah dia melihat datangnya pertolongan. Kun Leong, para Lo Cianpue ini adalah Supek dan kedua Susiok dari Tibet, datang diutus oleh ayahku untuk menjemputku, suara Hong Ing gugup karena hatinya merasa tegang sekali. Kun Leong mengerutkan alisnya, memandang kepada 3 orang pendeta itu, memandang dengan sinar mata tajam penuh selidik, kemudian menjura dengan hormat dan berkata, "Sambi Lo Cianpue adalah paman-paman guru Nona Pek Hong Ing? Bagaimana ini?" "Saya tidak mengerti," harap Sambi Sudi menjelaskan. 2 orang pendeta di kanan kiri masih menunduk dengan kedua mata terpejam, hanya pendeta yang berdiri di tengah yang mengangkat muka memandang Kun Leong. Pemuda ini terkejut sekali ketika melihat sinar mata kakek itu menyambar bagaikan halilintar. Wajah yang penuh keriput itu kelihatan dingin dan penuh wibawa yang menyeramkan, mulutnya selalu tersenyum sabar dan kepalanya lebih licin daripada kepalanya sendiri. Yang amat menarik hatinya, asap dari 5 batang hio yang dipegang oleh kedua tangannya itu, membubung lurus ke atas, sama sekali tidak terpengaruh oleh tiupan angin laut. Sian Cai, Pinceng telah menceritakan kepada yang berkepentingan, dan 1 kali saja sudah cukup. Suara kakek ini lemah lembut, namun di dasarnya terasa sekali keputusan yang seperti baja, tak dapat digoyahkan pula. Kun Leong, ketahuilah. Mereka ini datang dari Tibet sebagai utusan ayahku yang katanya kini menjadi calon ketua para pendeta lama jubah merah di Tibet. Untuk pengesahan dan upacara pengangkatan ayah sebagai ketua, aku sebagai anak tunggal harus hadir. Maka ketiga orang Lo Cianpue ini datang untuk menjemputku sebagai utusan ayah.
Bagaimana baiknya, Kun Liong? Aku ingin sekali bertemu dengan ayahku. Kun Liong mengerutkan alisnya. Sungguh tak disangka-sangka timbulnya urusan aneh ini dan dia menjadi curiga. Mereka itu adalah pendeta-pendeta lama, dan kalau ayah Hong Ing adalah Su Heng dan Sute mereka tentu ayah Hong Ing juga seorang pendeta lama. Mana mungkin ini? Dan bagaimana pula mereka bertiga itu bisa tahu bahwa Hong Ing adalah putri calon ketua mereka? Agaknya pendeta lama yang memegang 5 batang hio itu dapat membaca isi hati dan keraguan Kun Liong. Terdengar dia berkata dengan bahasa pribumi yang baik, akan tetapi dengan lidah agak kaku, tanda bahwa sudah terlalu lama dia tidak menggunakan bahasa ini. Orang muda harap jangan ragu-ragu terhadap kami. Kami masih mengenal Pek Hong Ing yang meninggalkan Tibet ketika dia berusia 5 tahun, dan ketika di daratan besar kami mendengar bahwa Pek Hong Ing meninggalkan daratan dengan seorang pemuda gundul, kami segera berlayar dan mencari, akhirnya Sang Buddha menuntun kami sampai di tempat ini. Kaupe Liong diam-diam harus mengakui bahwa alasan itu memang masuk di akal. Akan tetapi, kalau benar ayah Dara itu yang mengutus, mengapa sebagai seorang ayah, setelah belasan tahun baru ingat untuk mencari puterinya? Pula, dia masih teringat akan cerita Hong Ing bahwa ibunya dikeroyok oleh para pendeta lama sehingga luka-luka parah dan akhirnya tewas di kaki pegunungan Gobhisan. Maka kecurigaannya tetap saja tidak meninggalkan lubuk hatinya. Kalau saya boleh bertanya, siapakah nama Samilo Cianpui? Kini kedua orang pendeta yang tadi menundukkan muka, mengangkat mukanya dan kembali Kun Liong terkejut. Dua orang Huisyo yang sudah tua ini pun memiliki pandang mata yang luar biasa, seolah-olah dari pandang matanya itu keluar tenaga mujizat yang menyeramkan. 3 pasang mata yang tajam dan aneh itu memandang Kun Liong penuh perhatian, dan pendeta yang berdiri di tengah dengan suara tetap tenang berkata, "Orang muda, engkau memiliki nyali besar sekali." "Maaf, Lo Cianpui. Bukan sekali-kali saya hendak bersikap tidak hormat, akan tetapi hendaknya diketahui bahwa selama ini, sayalah yang menjaga dan melindungi Nona Pek Hong Ing, maka saya merasa sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membelanya dari apapun juga. Kedatangan Samwi sungguh tidak diduga-duga, bukan saya tidak percaya, tetapi saya harus tahu lebih dulu siapa yang akan berurusan dengan Nona Pek Hong Ing." Pendeta yang berdiri di tengah itu tersenyum, sedangkan kedua orang temannya tetap diam seperti patung. Pinceng disebut Sin Beng Lama, yang di kiri ini adalah Hun Beng Lama, dan di kanan adalah Lak Beng Lama. Mereka adalah 2 orang suteku, dan ayah Nona Pek Hong Ing adalah Su Heng, mereka dan suteku yang pertama. Kun Liong dan Hong Ing saling pandang dan merasa heran. Mendengar nama-nama itu mereka teringat akan kakek pendeta lama yang telah menolong mereka, maka dengan cepat Kun Liong bertanya, "Dan siapakah nama ayah Nona Pek Hong Ing?" "Suteku itu, yang kini dicalonkan sebagai ketua perkumpulan kami, adalah Kok Beng Lama." "Oh!" Kun Liong dan Hong Ing berseru heran. Jadi kakek pendeta aneh yang amat sakti itu, yang menolong mereka dengan memberi peti mati sebagai perahu, yang bernama Kok Beng Lama dan muncul seperti setan, yang bertubuh seperti raksasa, adalah ayah Hong Ing. Mendengar seruan itu, Sin Beng Lama dan kedua orang sutenya memandang tajam penuh selidik. "Apakah kalian pernah bertemu dengan calon ketua kami?" tanya Sin Beng Lama. Kedua orang muda itu mengangguk, dan Kun Liong berkata, "Kalau benar bahwa beliau itu ayah Nona Hong Ing, mengapa diam saja dan tidak mengajaknya ketika bertemu dengan putrinya? Dan menurut cerita Nona Pek Hong Ing, ibunya pernah dikeroyok oleh para pendeta lama, tidak tahu apakah Samilo Cianpui ketika itu ikut pula mengeroyoknya." 3 orang pendeta itu menggerakkan tubuh sedikit, dan asap 5 batang hio itu kini bergoyang-goyang. "Orang muda, urusan dalam mana mungkin diceritakan kepada orang luar? Pek Hong Ing, kami adalah paman-paman gurumu. Mari kau ikut bersama kami menghadap ayahmu dan engkau akan mendengar selengkapnya tentang riwayatmu. Dia ini sebagai orang luar tidak berhak mencampuri urusan kami yang merupakan keluarga pendeta lama jubah merah." Hong Ing kelihatan bingung dan ragu-ragu, sebentar memandang Kun Liong, lalu menoleh kepada 3 orang pendeta yang memandangnya dengan ramah itu. Melihat ini, makin tidak enak hati Kun Liong. Dengan suara lantang dia berkata, "Saya bukan orang luar. Kepentingan Hong Ing adalah kepentingan saya juga, bahkan lebih lagi. Saya akan membelanya dengan sepenuh jiwa raga saya." "Kun Liong." Hong Ing berseru lirih dan memandang dengan mata terbelalak lebar.
Kun Leong menghadapi darah itu dan berkata, suaranya lantang karena dia tidak peduli bahwa ucapannya itu didengarkan oleh 3 orang paman guru darah itu. Hong Ing, biarlah aku mengadakan pengakuan sekarang juga. Aku cinta padamu. Nah, sudah kunyatakan perasaan yang berbulan-bulan ini mencekik leherku. Aku cinta padamu, Hong Ing, dan aku siap untuk membelamu dengan seluruh jiwaku. Jangan kau ikut bersama mereka, kalau memang ayahmu yang menyuruh, biarlah ayahmu sendiri yang datang ke sini. Atau, kalau engkau ingin pergi juga untuk menemui ayahmu, aku harus mengawalmu. Muka yang cantik itu menjadi merah sekali mendengar pengakuan cinta yang begitu terang-terangan di depan 3 orang pendeta itu. Akan tetapi tanpa dapat dicegahnya lagi, 2 butir air mata meloncat turun dari pelupuk matanya dan dengan mata setengah terpejam dia memandang Kun Leong, bibirnya gemetar dan akhirnya sambil melangkah maju sehingga dia berada dekat sekali dengan Kun Leong, dia bertanya. Kau cinta padaku? Lalu, bagaimana dengan wanita idaman yang kau hayalkan dahulu itu? Kun Leong tertawa dan kedua lengannya bergerak, meraih tubuh itu dan dipeluknya, didekapnya muka darah itu ke dadanya. Hahaha, dahulu aku bodoh, aku dungu, tergila-gila kepada wanita hayal, wanita yang hanya bayangan, aku sungguh tolol seperti yang kau katakan. Hong Ing merenggutkan tubuhnya menjauh, mukanya pucat dan matanya terbelalak. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Kun Leong masih tersenyum dan berusaha meraih lagi, akan tetapi Hong Ing mengelak. Dahulu aku tolol, Hong Ing. Yang ku cinta dengan seluruh jiwa ragaku hanyalah engkau, wanita dari darah daging, bukan wanita hayal itu, wanita dalam mimpi yang tentu saja tidak pernah ada. Kembali tangannya menangkap lengan Hong Ing dan hendak dipeluknya wanita itu. Plak-plak. Hong Ing merenggutkan dirinya, menangkis dan menampar dengan muka merah sekali, matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Tidak. Lepaskan aku, teriaknya dan wanita itu terseduh, lari mendekati 3 orang pendeta lama sambil berkata. Sami Lo Qianwei, mari bawa aku menemui ayahku. Dia tidak menengok lagi kepada Kun Leong yang berdiri dengan muka pucat dan terheran-heran. Sin Beng lama tersenyum dan mengangguk. Sebagai puteri Sute yang menjadi calon kau, kepala agama, engkau bersikap baik dan tepat sekali, Hong Ing. Sute, ambilkan jubah untuk Hong Ing. Lak Beng lama yang berdiri di sebelah kirinya mengangguk dan sekali kakinya bergerak, tubuh Wei Xiao ini sudah mencelat dan berada di atas perahu kecil yang didaratkan di pantai. Sekejap mata kemudian, Wei Xiao ini telah berkelebat datang membawa sebuah jubah merah yang lebar. Gerakannya demikian gesit dan cepatnya sehingga Hong Ing sendiri terbelalak kagum, juga diam-diam Kun Leong yang melihat ini maklum bahwa Wei Xiao lama itu memiliki ginkang yang luar biasa tingginya. Akan tetapi dia tidak mempedulikan itu semua karena dia masih bengong memandang Hong Ing yang kelihatan marah kepadanya dan kini sama sekali tidak mempedulikannya itu. Lak Beng lama dengan sikap melindungi lalu menyelimutkan jubah merah itu ke tubuh Hong Ing. Jubah itu lebar dan panjang sehingga tubuh darah itu tertutup dari leher sampai ke mata kakinya, tidak lagi setengah telanjang seperti biasanya. Melihat darah itu tidak mempedulikannya dan agaknya hendak benar-benar berangkat meninggalkannya, Kun Leong merasa jantungnya seperti dibetot. Dia meloncat ke depan dan langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Hong Ing sambil berkata. Hong Ing, jangan pergi, kumohon kau, jangan pergi meninggalkan aku. Aku cinta padamu. Hong Ing memandang kepadanya dan kembali mata itu menitikkan air mata dan suaranya terdengar menyesal sekali. Sudahlah, Kun Leong. Aku hendak mencari ayah dan biarlah kita tidak saling bertemu lagi. Betapapun juga, aku selamanya tidak akan melupakan semua budi kebaikanmu kepadaku. Selamat tinggal, Kun Leong. Tidak. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Aku harus ikut dan melindungimu, Hong Ing. Orang muda tidak mungkin boleh ikut bersama kami. Tempat kami merupakan tempat terlarang bagi orang luar, kata Sin Beng lama dengan suara halus. Aku mau menjumpai ayahmu, Hong Ing. Aku cinta padamu, dan aku akan meminangmu dari tangan ayahmu. Kun Leong berkata lagi. Naik sedu-sedan dari dada Hong Ing, akan tetapi dia merenggutkan tangannya yang dipegang oleh Kun Leong. Apakah kau lupa bahwa kau tidak akan menikah selamanya, Kun Leong? Dan aku pun tidak akan menerima pinanganmu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Sudahlah,
Aku mau pergi dan jangan kau memikirkan aku lagi, Kun Leong. Dara itu sudah melangkah menuju ke perahu, diiringkan oleh ketiga orang Huesyo lama itu. Kun Leong merasa jantungnya seperti diremas-remas. Sekali meloncat, dia sudah melampaui mereka dan menghadang antara mereka dan perahu. Tidak boleh. Kau tidak boleh pergi begitu saja, Hong Ing. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Suaranya mengandung isak dan matanya liar seperti mata seekor kelinci ketakutan. Memang dia takut, dia gelisah bukan main melihat wanita itu hendak meninggalkannya. Orang muda, minggirlah kau. Sin Beng Lama berkata, kini suaranya dingin dan keras, tidak lagi disertai senyum sabar. Tidak. Kau tidak berhak mencampuri, Sin Beng Lama. Kalian datang dan hendak membawa pergi dia begitu saja. Tidak boleh. Dia punyaku, dan sejak lama aku hidup untuk dia. Sekarang hendak kau bawa pergi begitu saja. Tidak bisa, selama aku masih hidup. Orang muda, apa kau sudah gila? Minggirlah. Lak Beng Lama melangkah maju, tongkat di tangan kanannya tergetar. Tidak. Kalianlah yang harus cepat pergi dari sini, jangan mengganggu kami berdua lagi, bentak Kun Leong marah. Kun Leong, jangan kurang ajar terhadap Supek dan Susiok. Hong Ing berseru. Mereka belum tentu Supek dan Susiokmu, Hong Ing. Jangan sembarangan percaya orang. Kun Leong membentak. Bocah gila, engkau memang harus dihajar. Lak Beng Lama menjadi marah sekali dan tongkatnya sudah menyambar ke arah pundak Kun Leong. Pemuda ini juga marah, kemarahan yang timbul karena putus asa dan duka bercampur gelisah menyaksikan Hong Ing hendak meninggalkannya. Dengan pengerahan tenaga dia mengangkat lengannya menangkis tongkat itu. Des! Omitohut! Lak Beng Lama terpelanting dan tentu roboh kalau saja Hun Beng Lama, suhingnya tidak cepat menyambar lengannya. Bukan main kagetnya tiga orang pendeta lama itu. Tak disangkanya sama sekali bahwa bukan saja pemuda itu dapat menangkis tongkat pusaka di tangan Lak Beng Lama yang jarang dapat dicari tandingnya itu, bahkan sambil menangkis hampir saja pemuda itu membuat lama ini malu dan jatuh. Padahal tiga orang lama ini merupakan tokoh-tokoh besar di Tibet dan memiliki tingkat kepandaian yang amat tinggi. Kiranya engkau juga memiliki sedikit kepandaian. Hun Beng Lama sudah menerjang maju, menggerakkan seuntai tasbih hitam yang sejak tadi dipegangnya. Wut Sing. Sedikit kepandaian. Kun Leong cepat mengelak dan dari samping dia mengulur tangan hendak mencengkeram lengan lawan dan merampas tasbihnya. Juga gerakan ini membuat Hun Beng Lama terkejut dan terpaksa dia menarik kembali tasbihnya. Gerakan lawan muda itu benar-benar cepat bukan main, dan juga aneh sehingga dia makin penasaran lalu melangkah maju dan menyerang lagi. Kini tasbihnya meluncur ke arah kepala Kun Leong, sedangkan tangan kirinya menampar pinggang. Biarpun serangan Hun Beng Lama cepat dan mendatangkan angin keras tanda bahwa gerakannya mengandung sinkang kuat, namun gerakan Kun Leong lebih cepat lagi ketika mengelak dan pemuda ini pun tidak tinggal diam, melainkan membalas dengan pukulan tangan terbuka ke arah leher lawan. Dia kini marah sekali karena tiga orang lama itu dianggapnya hendak melarikan Hong Ing yang akan dipertahankannya mati-matian, maka dia sampai hati untuk membalas menyerang dengan dahsyat. Hei! Hun Beng Lama terkejut dan mengelak, tasbihnya menyambar dari bawah. Bu! Tasbih itu bergerak dengan cepat mengenai perut Kun Leong, akan tetapi pemuda ini memang sudah bersiap, mengerahkan sinkang melindungi perut dan berbareng dia menggunakan tamparan tangan menampar ke arah tengkuk. Plak! Hun Beng Lama kaget ketika tasbihnya bertemu dengan perut yang keras seperti karet, apalagi ketika tangan lawan sudah menyambar dahsyat memukul tengkuknya. Dia mengelak, akan tetapi pundaknya kena serempet tangan Kun Leong dan Hun Beng Lama terhuyung-huyung dengan muka pucat karena tamparan tangan pemuda itu mengandung hawa panas. Pemuda keparat? Lak Beng Lama sudah menerjang lagi, dan dari samping, Hun Beng Lama juga menerjang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kini Kun Leong dikeroyok dua. Dia bertangan kosong, akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan cepat dia mainkan ilmu silat Im Yang Sin Kun ciptaan Tiang Pek Ho Siang. Ilmu silat tangan kosong ini memang hebat sekali, gerakannya mengandung dua unsur tenaga Im Kang dan Yang Kang. Tenaga Yang Kang panas menghadapi serangan tongkat dan Im Kang dingin menghadapi senjata tasbih yang lemah sifatnya, maka tepat sekali sehingga setelah lewat 30 jurus,
Kun Leong membuat kedua orang pengeroyoknya terheran-heran karena belum juga mereka berdua mampu merobohkan lawan yang muda, seorang diri, dan bertangan kosong pula. Kun Leong juga marah. Dia maklum bahwa dua orang lama itu lihai sekali, maka dia berseru keras dan kini tubuhnya bergerak makin cepat dan ilmu silatnya berubah. Kaki tangannya seperti berubah menjadi 8 dan ternyata dia sudah mainkan ilmu silat tangan kosong Pat Hong Sin Kun dari Bun Huat Tosu. Ilmu ini memang mengandalkan kecepatan, sesuai dengan namanya ilmu silat 8 penjuru angin. Kembali dua orang lama itu terkejut dan mereka terpaksa harus memutar senjata secepat mungkin untuk melindungi tubuh mereka, karena kini keadaannya berbalik, bukan dua orang mengeroyok seorang, melainkan 8 orang menghadapi dua orang. Dua orang pendeta lama itu tiba-tiba mengeluarkan pekik melengking panjang, pekik yang mengandung kaikang kuat sekali, membuat jantung Kun Leong tergetar hebat. Pemuda ini terkejut dan cepat dia menggunakan ginkangnya meloncat dan menyambar tasbih dan tongkat yang sudah dapat dia cengkeram dengan kedua tangannya. Melihat senjata mereka dapat tertangkap, dua orang pendeta itu kaget dan berbareng mereka menghantam dengan tangan kiri yang terbuka ke arah tubuh Kun Leong. Buk! Buk! Tangan kiri Hun Beng Lama mengenai punggung Kun Leong, sedangkan tangan kiri Lak Beng Lama mengenai lambung. Baru sebuah saja dari dua pukulan ini sudah cukup untuk menewaskan lawan. Akan tetapi anehnya, dua orang pendeta itu berteriak-teriak kaget dan mencoba untuk menarik-narik tangan kiri mereka yang sudah melekat pada punggung dan lambung. Kiranya Kun Leong sengaja menerima pukulan mereka sambil mengerahkan sinkang dan menggunakan ilmunya Tikai Beng sehingga bukan saja tubuhnya tidak terpengaruh pukulan, bahkan otomatis tenaga sinkang kedua orang pendeta itu tersedot oleh pusarnya melalui punggung dan lambungnya. Tentu saja Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama terkejut setengah mati ketika merasa betapa sinkang mereka membanjir keluar. Omitohut! Sin Beng Lama berseru dan tiba-tiba tampak dua sinar api meluncur. Aduh! Kun Leong berteriak kaget ketika punggung dan lambungnya terasa panas terbakar. Kiranya jalan darahnya di bagian itu telah ditotok oleh Sin Beng Lama yang menggunakan senjata istimewa sekali, yaitu dua batang hio yang bernyala. Ketika merasa betapa telapak tangan mereka terlepas dari hisapan, Hun Beng Lama menarik tangan mereka dan cepat menampar. Plak! Des! Tubuh Kun Leong terguling-guling oleh tamparan yang mengenai leher dan dadanya itu. Shoot! Ah! Kun Leong terkapar dan berkelojotan tubuhnya karena dia merasa tubuhnya sakit-sakit seperti dibakar api ketika 5 batang hio itu sudah meluncur dan menancap di 5 bagian jalan darahnya secara luar biasa sekali. Kepalanya pening, pandang matanya kabur dan dalam keadaan setengah pingsan Kun Leong masih dapat mendengar suara Hong Ing. Jangan bunuh dia, aku tidak sudi pergi kalau dia dibunuh. Kun Leong. Dan selanjutnya gelap dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Au. Perutmu. Kun lain mengeluh, tubuhnya terasa nyeri semua, nyeri dan panas. Dia membuka matanya dan teringatlah dia bahwa dia roboh oleh Sin Beng Lama yang menyerangnya dengan sambitan 5 batang hio yang merupakan sinar api kuning emas meluncur seperti kilat menyambar dan yang tepat mengenal 5 jalan darah di tubuhnya. Dia mengeluh lagi penuh kengerian ketika melirik dan melihat betapa 5 biting itu telah menancap di kedua pundaknya, kedua pahanya dan yang satu di lambungnya. Dupa biting itu dapat menancap seperti anak-anak panah baja saja, dapat dibayangkan betapa lihai kakek pendeta lama itu. Kun Leong mengerahkan tenaganya, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tenaga sinkangnya yang dilatihnya dari kedua orang gurunya, Bun Huat Tosu dan Tiang Pek Ho Siang, tidak dapat digunakan, seolah-olah sumbernya telah dihimpit dan tenaga sinkangnya tidak dapat timbul. Juga tenaga Tikai Beng yang tersimpan di pusarnya, tidak dapat dia gerakkan. Tahulah dia dengan kaget sekali bahwa 5 batang hio itu telah melumpuhkan sinkangnya, dan teringatlah betapa 2 tusukan hio biting itu pun telah melenyapkan tenaga sedot dari Tikai Beng ketika dia menggunakan ilmu itu terhadap Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Bahkan ketika dia berusaha menggerakkan kedua tangan untuk mencabut hio-hio itu, kedua tangannya juga lumpuh karena hio-hio itu telah menotok kedua pundaknya. Kun Leong bersikap tenang. Dia tahu bahwa Hong Ing telah dibawa pergi oleh mereka, bahwa dia hanya sendirian di pulau. Musuh-musuh yang tangguh itu telah pergi dan dia kini terlentang di atas pasir dalam keadaan tertotok oleh hio-hio itu, tak berdaya sama sekali, sedangkan hio-hio itu agaknya beracun. Hal ini dapat diduga dari rasa nyeri dan panas yang mengamuk di tubuhnya.
Akan tetapi dia tidak boleh putus harapan, tidak boleh gugup. Dia harus dapat menolong diri sendiri dulu, terutama sekali agar dia dapat mencari Hong Ying. Dia masih dapat mengingat teriakan Hong Ying yang terakhir ketika menyebut namanya, teriakan seorang yang berada dalam kesulitan. Tak mungkin Hong Ying, betapapun bencinya kepadanya, biarpun andai kata darah itu tidak mencintainya, tak mungkin darah itu meninggalkannya begitu saja dalam keadaan seperti itu. Tidak mungkin. Dia tahu siapa Hong Ying dan darah macam apa adanya dia. Hong Ying, di balik semua sifat dan wataknya yang aneh sebagai seorang wanita, memiliki hati yang berbudi. Tak mungkin Hong Ying tega meninggalkan dia dalam keadaan seperti itu, kalau darah itu tidak dipaksa. Dipaksa? Berarti diculik oleh 3 orang pendeta lama itu. Dan tentu saja Hong Ying tidak akan mampu melawan mereka yang demikian lihainya. Karena itu, jelas bahwa Hong Ying berada dalam kesulitan. Dalam bahaya. Dan dia harus menolongnya, harus mengejar 3 orang pendeta lama itu. Akan tetapi, yang terpenting sekarang, dia harus dapat membebaskan diri sendiri lebih dulu. Bagaimana caranya? Kun Leong mengingat-ingat. Dari gurunya yang kedua, Tiang Pek Ho Siang, dia telah mempelajari ilmu-ilmu Jiu Kut Keng, melemaskan badan, dan dari Bun Huat Tosu dia telah diajari dasar ilmu Ikiong Hoan Hiat, memindahkan jalan darah. Ilmu yang pertama itu memungkinkan dia untuk meloloskan diri dari belenggu yang bagaimana kuat pun, dan ilmu kedua dapat membuat dia membuyarkan totokan yang menguasai tubuhnya. Akan tetapi sekali ini, kedua ilmu itu tidak dapat dia pergunakan karena sumber tenaga sinkangnya terhimpit. Sambil terlentang di atas pasir, hanya biji matanya yang bergerak-gerak dan dipaksa memandang ke langit yang hitam penuh terhias bintang. Kun Leong mengumpulkan ingatannya, mengenang kembali semua ilmu yang pernah dipelajarinya, mulai dari kecilnya dia belajar dari ayah bundanya, lalu kepada Bun Huat Tosu, Tiang Pek Ho Siang dan yang terakhir dari supeknya, pendekar Chia Keng Hong. Kemudian di atas pulau kosong itu, dia membaca kitab Keng Lun Taipun ciptaan Kaisar Bun Ong. Jutaan tak terbilang dari bintang-bintang di langit mengingatkan dia akan pelajaran tentang letak bintang dan artinya dengan kehidupan manusia yang dia pernah baca di dalam kitab Keng Lun Taipun itu, mengingatkan dia akan semua yang dipelajarinya dari kitab itu. Otomatis dia teringat akan latihan napas dalam kitab itu dan segera pernapasannya diatur menurut pelajaran itu tanpa maksud tertentu. Betapa girang dan kaget hatinya ketika tidak lama setelah dia mengatur pernapasan menurut latihan dalam kitab itu, rasa nyeri dan panasnya banyak berkurang. Hal ini mendorongnya untuk mengerahkan seluruh perhatiannya dalam latihan ini. Kemudian dengan semangat yang terbangun secara aneh, dia mulai menyalurkan semangat ini untuk menggerakkan kaki tangannya menurut petunjuk dalam kitab yang telah dihafalkan. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Dia dapat menggerakkan kaki tangannya. Bahkan kini himpitan di pusarnya mulai terangkat dan begitu dia dapat menggerakkan hawa sinkangnya dari pusar. Sinkang yang dilatihnya dari Bun Huat Tosu membuat 5 batang hio itu terdorong keluar dari tubuhnya. Kun Leong cepat bangkit duduk dan bersila, memejamkan matanya dan mengerahkan hawa sinkang. Disalurkannya berputaran di seluruh tubuhnya untuk menghalau semua hawa beracun, dan mengisi tubuhnya dengan hawa murni melalui pernapasan. Sampai pada keesokan harinya, barulah Kun Leong berhasil memulihkan kesehatan dan tenaganya. Setelah dia membuka mata menggerak-gerakkan kedua lengannya sampai otot-ototnya berbunyi, barulah hatinya merasa puas karena dia telah sembuh sama sekali. Akan tetapi setelah dia sembuh perhatiannya akan diri sendiri lenyap dan kembali dia teringat kepada Hong Ying. Ah! Hong Ying! Dia mengeluh dan seperti kebiasaannya, kalau dia merasa bingung dan gelisah, tangan kirinya meraba-raba kepalanya yang gundul. Hei! Matanya terbelalak, dan kini tangan kanannya ikut pula meraba-raba kepalanya. Dia tidak mimpi. Tangan kirinya tidak kehilangan perasaannya. Memang benar kepalanya tidak kelimis dan licin lagi. Hong Ying! Kepalaku berambut. Dia melompat bangun, akan tetapi segera tertunduk kembali seperti dibanting karena dia teringat bahwa Hong Ying tidak berada di pulau. Kegirangan dan kekagetan meraba kepalanya yang tumbuh rambut itu tadi sejenak melupakan dia bahwa Hong Ying telah diculik orang. Kini kedua tangannya menyelidiki kepalanya. Benar tumbuh rambut, biarpun masih pendek akan tetapi jelas terasa oleh rabaan tangan. Teringat dia akan telur-telur yang berpuluh banyaknya, yang tidak disukai oleh Hong Ying dan yang oleh darah itu telah direbus setiap hari untuk dia.
Teringat dia betapa kepalanya menjadi gatal-gatal setelah makan telur-telur itu. Dan teringat pula dia akan cerita Hong Ing tentang seekor ular hitam yang mendarat dan tentang bentuk dan warna telur yang oleh darah itu disangka bukan telur kura-kura. Kini dia mengerti. Telur-telur itu memang bukan telur kura-kura. Entah telur apa, mungkin saja telur ular yang dilihat Hong Ing itu. Dia tidak merasa heran kalau ada telur semacam binatang yang dapat memunahkan racun di tubuhnya sehingga rambut kepalanya tumbuh kembali. Dia tahu bahwa tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan di dunia ini. Ibunya, seorang ahli pengobatan yang pandai, pernah berkata bahwa di dunia ini, segala sesuatu ada lawannya. Demikian pun penyakit, sudah pasti ada obatnya. Kalau ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hal itu hanya terjadi karena manusia belum menemukan lawan dari penyakit itu. Dan menurut ibunya, di udara, di atas dan di dalam tanah, di dalam air, di mana-mana terdapat bahan obat yang serba lengkap dan manusia hanya tinggal menyelidiki dan menemukannya saja. Sekarang, secara kebetulan sekali telur aneh itu merupakan lawan dari penyakit yang membuat rambut kepalanya tidak mau tumbuh, sehingga kepalanya menjadi normal kembali dan telah tumbuh rambut. Setelah keadaan cuaca agak terang oleh sinar matahari pagi, Kun Leong berlari ke sumber air dan bercermin di kolam. Tak salah lagi, bintik-bintik hitam di kepalanya itu adalah rambut-rambut muda. Ah, betapa Hong Ing akan girang melihatnya, betapa mereka berdua akan tertawa-tawa menyaksikan keanehan yang amat menguntungkan ini. Tiba-tiba dia menarik napas panjang. Hong Ing sudah lenyap. Dia harus mencarinya. Dan dia tahu kemana harus mencari Hong Ing. Tidak lain dia harus mengejar 3 orang kakek pendeta lama itu dan kemana lagi mencari mereka kalau bukan ke Tibet. Mulai pagi hari itu, dengan penuh ketekunan Kun Leong membuat sebuah perahu dari batang pohon besar yang ditumbang Kamya di dalam hutan di tengah pulau. Tentu saja tidak mudah membuat sebuah perahu dari batang demikian besar tanpa alat apapun kecuali ujung batu-batu karang yang runcing. Akan tetapi dengan penuh semangat, terdorong oleh kekhawatiran akan keselamatan Hong Ing, Kun Leong bekerja siang malam dan hanya berhenti kalau perutnya sudah terlalu lapar untuk makan atau matanya sudah terlalu mengantuk untuk tidur. Sambil bekerja dia mengenangkan semua peristiwa yang terjadi selama dia bersama dengan Hong Ing. Dia menarik napas panjang dan harus mengakui bahwa dia benar-benar mencinta darah itu. Dan beberapa kali dia merasa malu kepada diri sendiri kalau dia mengingat akan semua sikap dan hubungannya dengan gadis-gadis lain. Betapa dahulu dia berpemandangan rendah soal cinta. Betapa dahulu dia menganggap darah-darah itu seperti kembang yang indah harum untuk dipandang kagum dan dicium. Betapa dahulu dia menganggap bahwa rasa suka yang menarik hati antara muda-mudi hanyalah dorongan nafsu berahi semata. Dan sekarang, barulah dia merasakan benar-benar betapa hebat kekuasaan perasaan yang disebut cinta asmara ini. Betapa anehnya. Dia menjadi bingung kalau mengenang sikap Hong Ing kepadanya. Kadang-kadang dia seperti dapat menangkap sinar mata penuh kasih mesra, dapat melihat sikap darah itu yang jelas membayangkan cinta kasih darah itu kepadanya. Akan tetapi, mengapa seringkali Hong Ing marah-marah kepadanya dan seolah-olah membencinya? Padahal, ketika darah itu melayaninya makan, ketika bercakap-cakap, bersenda gurau, ketika mereka bersama membuat pondok, ketika mereka berkejaran dan berlomba mencari telur, semua itu jelas menunjukkan bahwa darah itu berbahagia di sampingnya, bahwa darah itu suka akan kehadirannya dan mencintanya. Akan tetapi darah itu pun pernah memakinya seperti orang yang sombong, angkuh, tolol, dan yang lebih hebat lagi, memuakkan perutnya. Dan yang terakhir itu, sebelum dibawa pergi para pendeta lama, ketika dia dengan terus terang menyatakan cinta kasihnya kepada Hong Ing, darah itu mula-mula kelihatan seperti orang yang terharu dan berbahagia, akan tetapi mengapa kemudian berubah menjadi marah-marah dan memandangnya penuh kedukaan dan kebencian? Mengapa? Dia mengenangkan semua peristiwa itu, satu demi satu. Didengarnya kembali pengakuan cintanya kepada Hong Ing, didengarnya kembali semua ucapan Hong Ing kepadanya dan kemarahan darah itu kepadanya. Oh! Tiba-tiba Kun Leong menghentikan pekerjaannya, duduk termangu-mangu dan mukanya menjadi pucat. Kembali dia membayangkan adegan tertentu dan kata-kata tertentu sebelum Hong Ing marah. Ah, benar-benar tolol kau. Nih, tanya Sin Beng lama. Kun Leong menampar kepalanya yang kini tidak gundul lagi, melainkan tertutup rambut hitam yang kaya dan hitam, akan tetapi, baru 1 senti panjangnya.
Terngiang kembali dalam telinganya percakapan antara dia dan Hong Ing sebelum darah itu marah-marah bahkan telah menamparnya. Kau cinta padaku? Lalu, bagaimana dengan wanita idaman yang kau hayalkan dahulu itu? Hong Ing bertanya kepadanya. Hahaha, dahulu aku bodoh, aku dungu, tergila-gila kepada wanita hayali, wanita yang hanya bayangan, aku sungguh tolol seperti yang kau katakan, dia menjawab. Mendengar itu, Hong Ing menjadi pucat. Dia ingat betul akan perubahan ini, dan mendengar kembali suara Hong Ing yang terputus-putus. Apa maksudmu? Dan dia, betapa tololnya, ketololan yang amat keterlaluan, dia menjawab seenak perutnya sendiri saja. Dahulu aku tolol. Yang ku cinta dengan seluruh jiwa ragaku hanyalah engkau, wanita dari darah daging, bukan wanita hayal itu, wanita dalam mimpi yang tentu saja tidak pernah ada. Hong Ing lalu menamparnya. Tentu saja. Dia sekarang sadar bahwa sepatutnya dia dipukul, bukan hanya ditampar. Mengapa dia begitu tolol? Kini dia dapat menyelami perasaan hati seorang gadis seperti Hong Ing ketika mendengar pengakuannya yang bodoh bahwa wanita impiannya itu tidak pernah ada. Padahal Hong Ing melebihi semua wanita impiannya. Jawabannya yang bodoh itu tentu saja menyakitkan hati Hong Ing karena seolah-olah baginya, tidak ada wanita yang sempurna. Seperti wanita hayalannya itu, bahkan Hong Ing pun tidak sesempurna wanita impiannya itu. Dia memang patut dipukul mampus. Perasaan menyesal terhadap kesalahannya ini, kesalahan yang telah menghancurkan hati kekasihnya, membuat Kun Leong makin tekun. Tanpa mengenal lelah dia menyelesaikan pembuatan perahunya dan 2 bulan kemudian selesailah perahu itu, sebuah perahu sederhana sekali. Dia lalu berangkat meninggalkan pulau itu dengan mendayung perahunya. Yang dibawanya hanyalah kitab Keng Lun Tai Pun yang masih terus dipelajarinya karena isi kitab itu amat sukar dimengerti, harus dibaca berulang-ulang. Harta pusaka berupa emas, perak dan permata dia tinggalkan di pulau, dia sembunyikan di dalam sebuah di antara guha-guha di pulau itu, dia hanya membawa beberapa potong emas dan perak untuk bekal di perjalanan. Tujuannya hanya satu, mencari Hong Ing sampai ketemu. Dan arah perjalanannya setelah mendarat nanti telah pasti. Kecuali kalau ada jejak darah itu yang menuju ke lain arah, yaitu ke Tibet. Sudahlah, Keng Moi, sudahlah kekasihku yang tercinta. Perlu apa menangis lagi? Tangismu menghancurkan hatiku, Keng Moi. Bukankah aku berada di sini, di sampingmu selalu? Leong Koko. Giok Keng makin terisak menangis, menyandarkan kepalanya di atas dada Leong Bukong yang mengelus-elus rambutnya dengan penuh kemesraan. Engkau tidak merasakan betapa sakit hatiku, betapa sengsaranya hati orang yang diusir dan tidak diakui lagi oleh ayah bundanya, Aku mengerti, Moi Moi, aku mengerti, dan memang tidak semestinya engkau mengorbankan diri sedemikian rupa hanya untuk seorang seperti aku, maka sekarang belum terlambat, kalau kau tinggalkan aku dan pulang, minta ampun kepada ayah bundamu, Moi Moi. Chia Giokeng mengangkat mukanya yang basah air mata dan matanya yang agak merah karena tangis itu memandang wajah yang tampan dari Bukong. Malam itu bulan telah muncul dan di bawah sinar bulan wajah itu kelihatan tampan sekali. Apa maksudmu? Meninggalkanmu? Bukong menundukkan mukanya dan berkata, suaranya halus menggetar. Keng Moi, aku cinta kepadamu, aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku, dan demi cinta kasihku yang murni, aku tidak ingin melihat kau menderita. Tidak. Aku hanya ingin melihat engkau berbahagia, maka melihat engkau menangis dan bersengsara seperti ini, biarlah aku yang menderita, Moi Moi, kau kembalilah kepada orang tuamu. Koko. Giokeng menangis lagi sambil merangkul leher pemuda itu. Hatinya merasa perih dan terharu, juga bahagia sekali karena ucapan pemuda itu meyakinkan hatinya akan cinta kasih yang murni dari pemuda itu kepada dirinya. Aku rela berkorban apapun, Koko, biarlah aku tidak diakui anak lagi oleh ayah bundaku asal engkau benar-benar mencintaku. Moi Moi. Bukong mendekap tubuh itu dan mencium pipinya. Aku bersumpah demi bumi dan langit bahwa aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku. Biarlah aku bersumpah, kalau ternyata aku berhati palsu kepadamu, kelak Tian akan menghukumku dengan... Tidak perlu bersumpah. Aku percaya kepadamu, Koko. Giokeng menutup mulut pemuda itu dengan telapak tangan kanannya. Moi Moi, Moi Moi tersayang. Bukong memegang dan menciumi tangan itu, kemudian ciumannya berpindah-pindah,
dari tangan ke leher dan akhirnya dia menciumi bibir Gyokeng dengan penuh nafsu. Mula-mula Gyokeng membalas ciuman pemuda itu dengan sepenuh hatinya karena cinta kasihnya, penuh penyerahan dan kemesraan. Akan tetapi ketika ciuman-ciuman penuh nafsu yang membuat dia terengah-engah itu disusul dengan gerakan jari-jari tangan Bukong yang nakal, dia terkejut. Moi Moi, ah! Moi Moi tercinta! Koko, jangan! Gyokeng mendadak bangkit. Jangan begitu, Koko, suaranya penuh permohonan. Mengapa Moi Moi? Bukankah kita saling mencinta? Bukong mengecup pipi yang kemerahan dan halus serta panas karena terbakar darah muda yang menggelora tadi. Memang aku cinta padamu, Koko, dan aku yakin bahwa engkau pun mencintaku akan tetapi kita tidak boleh begini, sebelum kita menikah dengan sah. Bukong melepaskan kedua tangannya dan usahanya membelai dan memegang kedua pundak darah itu, memandang wajah yang jelita itu dengan mata tajam dan suaranya terdengar mencela. Ai, mengapa pendirianmu begini kuno, Moi Moi? Di mana ada cinta, di situ tidak ada pelanggaran apa-apa lagi, apapun boleh kita lakukan jika kita saling mencinta. Bahkan tidak selalu cinta harus dihubungkan dengan pernikahan. Cinta dan pernikahan itu adalah dua hal yang berlainan, Moi Moi. Gyokeng cemberut dan menggerakkan pundaknya sehingga pegangan Bukong itu terlepas. Dia menggeser duduknya agak menjauhi pemuda itu, lalu berkata, suaranya juga sungguh-sungguh. Liong Koko, memang enak saja berkata demikian karena engkau adalah seorang laki-laki. Kau bilang bahwa cinta dan pernikahan adalah dua hal yang berlainan, dan biarpun anggapanmu ini ada benarnya, namun lebih benar lagi adalah bahwa cinta dan bermain cinta adalah dua hal yang lebih berlainan lagi. Bermain cinta hanyalah permainan nafsu berahi, dan seperti juga pernikahan, hanya merupakan pelengkap dari cinta kasih belaka. Moi Moi, kita saling mencinta, kita berdua seakan-akan sudah tidak mempunyai lagi orang tua, perlu apa urusan pernikahan direpotkan lagi. Kita saling mencinta, sehidup semati, dan kalau aku ingin memiliki dirimu, demi cinta kita, apa salahnya itu? Karena engkau seorang laki-laki, maka pendapatmu menjadi demikian mudah tentang hal ini, Koko. Bagi pria, memang tidak ada cacat celanya melakukan hubungan di luar nikah, akan tetapi demikiankah bagi wanita? Memang dunia ini kejam, terutama sekali kejam terhadap wanita. Kalau sepasang muda-mudi, karena cinta mereka, karena dorongan nafsu berahi mereka, melakukan hubungan dan bermain cinta di luar nikah, selalu si wanita yang menjadi korban. Diejek, diolok-olok, dianggap manusia rendah. Sebaliknya, si pria tidak apa-apa, bahkan perbuatannya itu akan dijadikan kebanggaan di antara kawannya, dipamerkan sebagai suatu bukti kejantanan. Sekali saja seorang wanita terpeleset dan bermain cinta di luar nikah, kehormatannya akan cemar, namanya akan buruk. Sebaliknya, biarpun seorang pria melakukan hubungan itu di luar nikah sampai 1000 kali, tidak akan berbekas apa-apa. Apalagi kalau hubungan itu sampai menghasilkan kandungan. Maka celakalah si wanita. Ah, Moi Moi, kau berpikir terlampau jauh dan mengkhawatirkan hal yang bukan-bukan. Apakah kau kira aku yang mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku akan meninggalkanmu begitu saja? Kita sudah sehidup semati, Moi Moi. Bukan aku tidak percaya kepadamu, Koko. Hanya aku tidak ingin kehilangan harga diriku yang merupakan kehormatan bagi seorang wanita, biarpun hanya kita berdua saja yang mengetahui. Aku akan merasa rendah dan murah. Ulah. Kalau engkau memang mencintaku, mengapa kau tidak mau menaruh hormat akan pendirianku ini? Mengapa engkau tidak mau menjaga agar kehormatanku tetap terjunjung tinggi dan kita dapat benar-benar menikmati masa pengantin baru? Koko, aku hanya mau menyerahkan diriku kepadamu setelah kita menikah, sungguh pun hatiku sudah kuserahkan kepadamu. Keng Moi, kau mengecewakan hatiku, akan tetapi demi cintaku yang murni, biarlah aku akan menahan diri dan akan mentaati permintaanmu itu. Koko, engkau memang baik sekali. Gyokeng merangkul dan mereka saling berciuman dengan penuh kemesraan, akan tetapi api nafsu berahi yang tadinya hampir membakar mereka berdua itu kini dapat dipadamkan atau setidaknya diperkecil sehingga tidak akan timbul bahaya kebakaran. Bukong duduk di atas tanah bersandar pohon, Gyokeng duduk dan menyandarkan tubuh di atas dada pemuda itu. Sampai lama keduanya tidak berkata-kata, hanya duduk seperti itu dengan hati tenang, masing-masing tenggelam dalam lamunan. Tak lama kemudian terdengar Bukong berkata,
Moi moi, aku heran sekali bagaimana seorang dara remaja seperti engkau ini dapat mempunyai pandangan sedemikian mendalam tentang hubungan antara pemuda dan pemudi seperti yang kita bicarakan tadi. Ibu yang telah bicara kepadaku tentang semua itu, Koko. Dan ibu adalah seorang wanita yang keras hati, seorang wanita yang telah mempunyai banyak pengalaman hidup, tahu akan pahit getirnya hidup sebagai seorang wanita. Semua yang dikatakannya memang tepat dan benar, menurut kenyataan. Betapa banyak kenyataannya bahwa wanita selalu terancam dalam hidupnya, banyak sekali bahaya menghadang, di depan langkah hidup kaki wanita. Telah menjadi kembang bibir sebutan-sebutan yang merendahkan kaum wanita. Ada gadis kehilangan keperawanannya akan tetapi tidak ada sebutan perjaka kehilangan keperjakaannya. Ada sebutan istri tidak setia, akan tetapi suami yang tidak setia tak disebut-sebut. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang saja suami, namun seorang pria boleh saja mempunyai 100 orang istri. Sebagai akibat hubungan, wanitalah yang harus mengandung, melahirkan dengan segala penderitaannya, sedangkan pria hanya tahu enaknya saja. Ada makian pelacur dan sampah masyarakat bagi wanita, akan tetapi laki-laki hidung belang tukang melacur tetap dianggap sebagai manusia terhormat. Liong Bukong mengangguk-angguk dan mengelus rambut kekasihnya dengan mesra. Engkau memang hebat dan pantas menjadi putri suami istri pendekar seperti ayah bundamu itu. Sayang sekali ayahmu keras dan tidak suka kepadaku, Moi Moi, sehingga aku menjadi bingung seka memikirkan hubungan kita ini. Aku sendiri sudah tidak mempunyai orang tua, lalu bagaimanakah dengan perjodohan antara kita? Kau sebagai seorang laki-laki harus dapat mencari jalan, Koko. Betapapun besarnya cintaku kepadamu, hubungan kita ini harus dilanjutkan dengan pernikahan, barulah aku dengan Syah menjadi istrimu dan aku takkan mengingkari lagi kewajibanku sebagai seorang istri yang mencinta. Kita akan membentuk keluarga bersama, maka pertama-tama kita harus dapat menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kita harus dapat menjaga nama baik keturunan kita kelak, karena engkau tentu mengerti sendiri apa namanya keturunan orang di luar nikah. Hanya penderitaan batin yang akan kita rasakan sebagai akibatnya. Karena Giokeng duduk bersandar kepada Bukong, dia tidak tahu betapa ucapannya tadi, pertama tentang anak yang lahir di luar nikah, membuat wajah Bukong menjadi pucat dan pemuda ini memejamkan matanya. Dia teringat akan keadaan dirinya sendiri dan ucapan dara itu seolah-olah menyindir dan mengejeknya. Dia sendiri pun tidak pernah mengenal ayah kandungnya, dan biarpun dia diaku sebagai anak angkat oleh Kui Eng Niochu Ang Video, namun sesungguhnya dia adalah anak kandung ketua Kui Eng Pang itu, anak yang terlahir tanpa ayah yang syah. Seorang anak haram. Pandang mata Bukong melirik ke arah jalan darah di tengkuk dan pundak kekasihnya. Betapa akan mudah kalau pada saat itu dia menotok jalan darah dan membuat Giokeng lemas tak berdaya. Betapa mudahnya kalau dia hendak menikmati tubuh kekasihnya ini dengan kekerasan. Akan tetapi tidak, dia tidak ingin berbuat demikian. Dia tergila-gila kepada Giokeng, dia harus memiliki tubuh darah ini, akan tetapi Giokeng harus menyerahkan diri secara sukarela. Dia terlalu mencinta darah ini dan ingin memiliki selamanya, bukan hanya memenangkannya dengan kekerasan yang pasti berakibat dengan permusuhan. Engkau benar sekali, Moi Moi. Dan karena aku sudah tiada ayah bunda lagi, sedangkan orang tuamu tidak mau menikahkan kita, maka jalan satu-satunya kita harus minta pertolongan sebuah perkumpulan besar agar menikahkan kita secara syah. Terserah kepadamu, Koko. Bagiku, soal ikatan jodoh antara kita disahkan dalam pernikahan dan disaksikan umum, cukuplah. Akan tetapi perkumpulan manakah yang akan mau menikahkan kita, Koko? Perkumpulan besar sekali yang tentu akan mengatur pernikahan kita dengan meriah dan mengundang seluruh tokoh dunia Kang Ou sehingga pernikahan kita akan menjadi syah benar-benar. Bagus sekali, perkumpulan manakah itu, Koko? Perkumpulan terbesar saat ini, yaitu Peklian Kau. Hei! Giokeng meloncat bangun, membalikkan tubuhnya dan memandang kekasihnya dengan mata terbelalak kaget. Pelian Kau? Perkumpulan pemberontak itu? Kang Moi, tenanglah dan duduklah. Mari kita bicara dengan tenang dan berpikir secara wajar. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.